Halo, selamat pagi, selamat tahun Bali. Ketemu lagi bersama Wahyudi. Ya, kita bakalan sedikit nih nge-review di sebelah saya. Ada yang terbaru lagi ya, mungkin kemarin sudah rame di media sosial. Udah nge-review tipe kayak ada di NMAX Turbo ya, NMAX Neo. Kemudian ada Yamaha Pasio. Sekarang nih, ini nih yang lagi getol, yang lagi ngetren di anak muda. Zaman now, generasi sekarang, ada Yamaha Aerox Alpha. Maksimalkan Alpha lo. Nah. Halo sobat, ya ini dia yang tadi saya panggil Mas Bro-nya, yang biasa pakai motor Aerox. Dia kayaknya pencinta Aerox deh. Kenalin dulu dong. Oke. Terima kasih ya Pak Wahyudi udah diundang di YouTube-nya. Sekarang ini saya punya Aerox tahun 2022 ini Pak. Jadi saya sendiri sudah sangat lama suka sama Aerox ya Pak ya. Oke. Dan juga saya lihat nih Aerox Alpha juga menggoda gitu Pak. Iya. Dari prodinya, keren lah. Juga. Terus dari modelnya juga saya suka sih Pak. Belum lagi di situ dia udah pakai teknologi terbaru ya Pak ya. Iya betul. Memang sih. Jadi beberapa fitur yang apa ya, yang lebih diperbaiki dan lebih disempurnakan lagi lah gitu. Lebih disempurnakan dalam artian apa sih keinginannya anak muda gitu. Dia naik motor nyaman, pakai touring, pakai keluar kota, pakai dalam kota, oke. Kemudian pakai ngeceng, nongkrong, apalagi sama gengnya gitu, geng. Bukan geng yang lagi rawan itu, bukan ya. Ya geng anak-anak nongkrong, suka apa ya, passion, lifestyle-nya kayak gitu. Ya Pak. Jadi kalau saya sendiri sama teman-teman kadang suka San Mori gitu, minggu ke. Nah, apalagi San Mori itu cocok tuh. Ya Pak. Apalagi ke PKB daerah Kungkung, terus juga kita juga ke Bedugul. Iya. Nikmatin suasana. Pakai Aerox itu nyaman banget sih Pak. Desainnya juga yang sporty, aerodinamis, dan juga kita sendiri tuh jadi makin pede gitu Pak. Karena juga modelnya trendy dia Pak. Betul. Kalau memang dari apa ya, dari desain sih sudah oke, kemudian lebih trendy, dan cuman ya kemarin dari Yamaha kan selalu membuat apa ya, pengen semakin di depan terus, ya kan, pengen semakin di depan. Keunggulan teknologi Yamaha itu selalu ditunjukkan ya dengan cara upgrade kayak gitu. Nah, minimal nanti kok ya bisa lah upgrade dong. Iya dong Pak. Saya juga pengen tahu punya Aerox Alpha sih Pak. Kebetulan kalau yang Aerox Alpha versi turbo itu kayak gimana Pak fitur-fiturnya? Oh ya, iya ya, kita ngobrol-ngobrol. Belum beberapa sedikit saya jelasin ya tentang fiturnya. Kalau yang kayak kemarin beberapa kan saya sudah dapat review yang NMAX Turbo ya. Nah, NMAX Turbo kurang lebih sedikit banyak teknologinya diaplikasikan ke Aerox Alpha. Ya kan, Aerox Alpha ini dia menggunakan teknologi YECVT juga, hampir sama lah. Cuman di sini ada yang lebih spesial ya. Spesialnya dalam artian gini, motor ini menggunakan speedometer layar TFT, terus kemudian ada safety-nya, dan apa ya, tampilannya itu lebih keren gitu sih. Itu kalau secara garis besarnya. Kalau gitu. masalah power motor oke lah ya sih Pak. Saya kalau lihatnya juga dari layar sendiri, kalau CFD itu kayak gimana ya Pak ya? Saya juga penasaran nih gimana. Iya,
TFT itu gini, TFT-nya berbeda dengan yang ada di X-Max ya. TFT-nya di sini dia selain apa namanya connect dengan handphone, kemudian di sana kita tinggal menuju kemana, mau ke lokasi, dan pada saat kita sampai bukan sampai ya, saat di jalan gitu, di depan kita mau belok kanan kiri, turn by turn-nya ditunjukkan di layar speedometernya. Kemudian apa ya, full LED-nya itu lebih berwarna. Kemudian juga apa, pengaturan pencahayaannya itu bisa disesuaikan dengan modenya kesukaan kita. Oh gitu ya, Pak. Itu yang apa ya, lebih keren sih kalau saya lihat ya, dibandingkan dengan produk-produk yang lain lah. Jadi kalau TFT sendiri itu kita nggak perlu ribet-ribet pakai folder, terus taruh HP, nanti kita main HP di jalan, berarti kayak gitu ya Pak ya? Iya betul. Berarti Betul. TFT bikin kita makin simpel kan Pak, nggak perlu Iya. bawa HP kemana, Wah, nggak harus lah. tinggal di Ya Harus biarin ada aja ya, di saku nih, kayak apa ya, handphone udah di sini aja diam gitu. Handphone di sini, nanti di layar speedometer itu dia nunjukin, oh ada panggilan, ada WhatsApp ataupun pesan masuk kayak gitu. Mungkin kalau kita pakai headset kan biasanya headset Bluetooth tuh, tinggal tempelin, tinggal okein aja lu sambil jalan. Cuman dari kita sendiri sih nggak apa ya, nggak menganjurkan kita naik motor sambil apa namanya, telepon. Ya mungkin berhenti sejenak, terima telepon. Itu memberikan informasi lah, yang informatif. lebih informatif lagi daripada Iya, apa ya, betul. Oh, apa namanya, speedometer seperti biasanya ya Pak. iya. Oke. Buat YE-CVT sendiri tuh kayak gimana ya Pak ya? Saya penasaran sih, kira-kira apa bedanya sama CVT biasa? Kan kalau saya biasanya pakai Aerox ini masih pakai CVT biasa Pak. Oh iya ya. Ya mungkin Eko bilangnya CVT biasa ya. Kalau motor yang pakai CVT biasa itu dia menggunakan roller, kemudian pengaturannya dia cara kerjanya mengandalkan putaran mesin. Nah, putaran mesin ataupun menggunakan RPM. Ya, RPM mesin semakin besar bukaan gasnya, RPM-nya naik, baru dia putarannya cepat, makin kencang lari motornya. Dan pergerakan roller naik turun itu diatur sama mesin. Nah, kalau yang sekarang yang menggunakan teknologi YE-CVT ini apa namanya? Dia sudah ada elektriknya yang khusus untuk menggerakkan perubahan daripada posisi belnya. Nah, motor ini mau lari cepat, mau lari kencang, atau mau lari pelan, kita pakai mode. Nah, itu canggihnya, sudah ada tombol modenya di sini. Tombol modenya tinggal dipilih, dan dari tombol mode hampir sama kayak di NMAX Turbo, mau tipe S ataupun T ya. Ada yang sport, ada yang touring city kayak gitu. Selera kita lah maunya yang mana gitu. Kayaknya menarik sih Pak. Saya juga biasanya kan kalau weekend ke Bedugul, ke Kintamani. Iya kan, daerahnya dataran tinggi itu ya. Iya, mungkin saya mau coba sih nanti beli Aerox Alphanya, mau nyoba mode touringnya gitu. Betul. Kan saya juga ingin gitu. Mantap punya lah Aerox kalau Aerox Alpha ini. Kalau Aerox Alpha dan juga Aerox All New bedanya apa Pak dari desainnya Pak? Oke. Kalau apa ya? Aerox Alpha itu ada 4 varian ya. 4 varian all new Aerox. Ada yang Aerox Alpha standar, kemudian ada Aerox yang Alpha Cyber City, kemudian Aerox Alpha Turbo, dan Aerox Alpha Turbo Ultimate. Nah, Turbo Ultimate ini bersamalah kayak NMAX yang Ultimate juga ya, dia pakai damper lebih perfect dia motornya. Kemudian kalau yang turbo, yang tadi sedikit saya ceritain tentang layar TFT, speedometernya lebih keren, pakai teknologi YE-CVT ya kan. Kemudian kalau yang di Cyber City itu dia warna colornya lebih bagus ya kan. Terus kemudian di sini bisa dilihat lampunya bro, keren. Lampunya dual LED ya nggak, dia lebih terang untuk di malam hari, itu lebih bagus. Dan itu ada di Cyber City, di Aerox Alpha standar juga. Tidak lupa juga, kalau dari dulu sih anak muda pengennya, kenapa sih Yamaha ngeluarin motor Aerox nggak pakai cakram belakang? Nih di Aerox
Alpha standar, Aerox Alpha Cyber City, Aerox Alpha Turbo dan Turbo Ultimate. Oke, sekarang cakram belakang men, biar lebih gaul pakai nongkrong gitu. Itu tadi kelebihannya. Oke Pak Wahyudi, berarti emang itu ya Pak ya. Sekarang Yamaha benar-benar melihat komentar dari para netizen buat pengeremannya ya Pak. Betul. Saya lihatnya juga keren banget, udah pakai rem cakram belakang juga ternyata. Ya. Buat pengereman turbo udah ada ABS-nya Pak? Nah, bagus pertanyaannya. Ya, dengan motor cc gede ya, motor cc gede, kemudian dilengkapi dengan fitur-fiturnya, dia pakai juga sistem rem ABS. Di sana dikasih nilai plus lagi. Nilai plusnya, dia menggunakan sistem yang di Ultimate sama Turbo itu pada saat kecepatan tinggi nih, nah mungkin 80 km per jam kita jalan, tiba-tiba ngerem mendadak, itu sudah dilengkapi dengan lampu safety. Jadi hampir sama seperti lampu safety itu memberikan informasi bahwa motor ini kondisi pengereman mendadak. Jadi lampu hazardnya nyala semua depan belakang. Sama kayak teknologi di otomotif di mobil. Berarti gitu. Pengambilan teknologinya juga banyak ya Pak ya? Iya. Udah dilengkapi sama TCS juga berarti ya Pak ya? Iya, lengkap. Keren banget. Itu Saya dia. juga mau sih buat beli Aerox Alpha, jadinya buat varian turbo udah ada YECVT, juga udah ABS, TCS juga ada, cakram belakang, terus juga ada hazard emergensinya juga. Iya betul. Tuh lampu emergensinya keren tuh. Nah, mungkin sekarang kena sinar matahari nih. Tadi motornya saya hidupin karena mungkin agak redup. Dia tampilan di speedometernya itu gelap. Saat matahari menyinari lampunya ini, dia langsung berubah dia tampilan. Lebih terang. Itu yang tadi saya bilang, layar TFT emang berbeda. Memberikan informatif dan informasi yang lebih ke pengendara. Oke Pak, berarti emang Aerox Alpha udah mulai semakin baik dari speedometernya Pak. Iya, dari generasi-generasi sebelumnya lah gitu. Siapa tahu bro, nanti bisa segeralah upgrade dong. Ya nggak, biar nggak ketinggalan sama teman-temannya, ya kan? Pasti Pak. Mantep. Oke, itu tadi beberapa kita cerita ya, bukan cerita, saya sampein keunggulan daripada teknologi Aerox Alpha. Ya, nanti beberapa mungkin fitur-fiturnya saya tunjukkan, saya informasikan apa sih kelebihan daripada all new Aerox Alpha Turbo ya dengan cc 155. Oke, bisa ya? Oke Pak. Siap, nanti mau di-upgrade? Siap Pak. Upgrade dong. Kapan Oke, lagi, Pak? kita ketemu lagi nanti setelah iklan jeda berikut ini.